Shalom brother. Ya, shalom. Ngeri ya. Diam-diam Gelap kali. di sebelah mematikan ya. Iya dong, mau gimana lagi? Kok lu gelap sih Waduh. kiamat? Udah kayaknya keluar jadi nabi nih. Oh iya dong, kita kan harus mengikuti sunnah gelap-gelapan. Di situ ini enggak ada ini enggak pasien enggak? Tadi ini sih nyari PK-PK muslimah aja bro. Soalnya muslimnya cuman berani komen-komen doang. Iya, pasien lama, pasien ini yang udah kapok gitu diskusi. Kan rata-rata gitu, muslim kalau orang-orang yang udah lama diskusi udah pada kapok semua. Jadi ujung-ujungnya jadi bunny typing. Iya sih. Kayaknya mereka pakai akun-akun pascol gitu ya untuk mau lihat-lihat gitu ya. Ada apa gitu. Mereka keliling-keliling aja. Udah Ada nggak berani yang lagi begitu. kalau mau diskusi. Iya, pakai akunnya yang dulu naik-naik juga ada kok. Gitu. Si ini, Oh ada juga? tau nggak sih Kuat Selamat? Kuat Selamat. Kayaknya nggak ada deh. Jarang sih naik ke, jarang sih lihat di sini. Mungkin aku jarang perhatikan soalnya. Ya dulu si Kuat Selamat naik diskusi kan dia kalah terus. Akhirnya dia memutuskan untuk jadi bunny typing aja. Aduh guys, ini kayaknya kebetulan ya di sebelah itu bisa menang guys. Tadi udah kalah loh padahal. Berbahaya. Kalau di sini MVP gue keras-keras. Kan gue udah biasa dengan yang namanya Al-Hijr kan, jadi biasa lah. Always Jadi ya. nggak bisa no dikalahin. Selalu itu aja. Kayak namanya juga hafalan. Surveinya itu aja. Kasih yang berat-berat lagi tadi satu aja langsung kabur, baru baca aja udah langsung hilang gitu. Nggak jadi Ya ini survei. pantasan sampai B4 ya bro ya. Aku masih C2 ya. Oh dulu A1 waktu belum nyerang Edis TV tuh rame kali bro. Penontonnya melimpah. Oh sempat A1 ya. Iya, sempat A1 dulu kan semua tuh ini ada yang pada ngiri gitu kan. Nah, Ya, tapi ya kita sekarang mah netral aja sih. udah sepi. Ya nanti Kalau juga gue sih ini kalau dia lagi kan. berani narasi liar sih gue sikat aja. Yang penting kan kita nyerangnya bukan pribadinya, nyerangnya ya ajarannya supaya orang-orang jangan tersesat. Konsisten aja sih bro, Iya. karena kan apapun itu harus kita luruskan. Kalau dia mau netral ya kita netralin aja. Kan kita bukan membenci, tetapi kita menyatakan kebenaran. Kalau kebenaran itu nggak perlu kita harus takut-takut. Siapa sih? Mau kondo aja kita sikat atau ada orang lain yang mau mencoba-coba membolak-balikan fakta ya kita sikat lah. Tapi lo sekarang udah nggak pernah ini ya diskusi sama Islam, kok udah jarang kelihatan gitu. Sama si PA atau siapa. Nggak ada yang mau. Masalahnya kan mereka nggak mau cari apa lagi. Semuanya kalah habis total. Sekarang Wafi itu lagi apa namanya cari pembenaran terkait dengan Adam yang tawaf gitu kan.
gara-gara sebut salah. Yang pertama kali yang pertama kali tawaf siapa? Adam gitu. Padahal perintah di surah Al-Hajj kan Abraham. Benar nggak sih surah Al-Hajj itu? Tapi gua agak ragu sih bro kalau kita bicara soal mereka. Kenapa? Ya lu bagus gitu kan. Semuanya ketutup. Loh, gimana? Ente kemarin bilang udah Ki dibuka aja. Sekarang lu malah lemes sendiri. Gimana? Mainnya juga nggak kayak gitu ente. Ya harus ada orangnya baru kita sikat. Kalau berdua gini kan agak-agak rancu ya kan. Nanti dipikir kita tendensiusnya membenci. Padahal kan tujuan kita tuh mengasihi mereka ya kan. Ngasih tahu kebenaran gitu. Jadi kalau aku tuh selalu sampaikan bahwa yang namanya debat ya debat aja. Nggak tendensiusnya ke arah yang namanya membenci. Nah, karena mereka itu kan sifatnya agak sedikit lain gitu kan. Tiba-tiba nanti besok laporkan lagi kayak anak Batak gitu. Nggak ada hujan, nggak ada angin, malah main lapor. Padahal undang-undang penistaan itu udah nggak ada lagi. Yang sekarang tuh undang-undang tentang kepercayaan agama, undang-undang tentang ya kepercayaan dan hidup golongan agama ya pasal 300 sampai 305. Tendensiusnya aja sih yang dijaga. Wah, itu Kecuali debat kalau ya. udah ngomong tentang kalau tendensius itu kan berarti sifatnya bisa subjektif kan? Ya. Nah itu Pada sebenarnya itu intinya karetnya di situ pada intinya juga sih. kalau kemarin lu kenal yang namanya Deddy Saputra nggak sih yang dikasih tahu si Rudy Yohanes? Ya, yang DS itu. Yang tersadarkan itu kan katanya. Nah, itu gue lagi cari tahu tuh kira-kira dianya kapan. Kalau dilaporkan kan katanya udah lama. Nah, kapan dari tingkat penetapan tersangkanya kok bisa ada penahanan gitu kan? Kan pastinya harus ada pemanggilan kan. Tapi kalau pakai yang baru, yang lama dipakai undang-undang yang lama dipakai Lex asas yang baru itu ya, dia mengikuti untuk menentukan nanti dia itu dihukum lebih ringan kalau seandainya pakai yang mana. Undang-undang yang baru pasti kan lebih menguntungkan dia gitu. Itu penetapan tersangkanya lagi dicari tahu sih sebenarnya kapan. Oh, tiba-tiba langsung katanya ada penangkapan kan. Iya. Jadi heran juga ya. Ya, itu kalau nggak salah itu nyenggol Muhammad juga itu. Yang gara-gara dilaporin itu. Emang Muslim kalau nabinya itu disenggol itu udah langsung kebakaran. Tapi kalau Allahnya itu mereka masih banyak yang cuek-cuek aja. Misalnya, Allah itu bukan Tuhan, itu mereka masih biasa aja. Tapi kalau udah nabinya dibilang, nabinya itu kayak begitu gitu ya, sama anak di bawah umur misalnya. Langsung kesurupan mereka. Ini penghujatan, laporkan. Atau dihalalkan saja orangnya. Itu Padahal kalau itu sebenarnya mereka yang menghujat kalau seandainya mereka tidak menerima. Contohnya ya, kalau kita bicara tentang pernikahan Aisyah dengan Nabi, ya kan? Yang benar itu kan yang ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam hadis-hadis. Nah, yang bisa dilaporkan itu yang menghina, yang mengatakan 18 tahun, itu yang namanya menista. Karena nggak ada dalilnya mereka menista loh. Kalau kita kan berdasarkan dalil, contohlah kalau diskusi, debat gitu kan. Nah, kita berdasarkan dalil. Yang marah-marah ini justru mengatakan 18 tahun. Nah, mereka ini sumbernya dari mana? Itu yang seharusnya mereka tuh
harusnya mereka yang dilaporkan kalau mereka yang kejang-kejang itu, karena mereka nggak punya dasar secara fakta historis dari catatan hadis-hadis, ya. Ya semua memang mengatakan bahwa Aisyah itu dinikahi pada saat umur 6 tahun dan digauli umur 9 tahun. Kenapa mereka tiba-tiba nggak mau menerima itu ketika disampaikan? Nah itu juga jadi pertanyaan. Dari mana sumber mereka? Apalagi yang bilang 18 tahun justru itu yang seharusnya melakukan penghinaan. Bukan penghinaan. Iya. Makanya Muslim sih sekarang udah nggak ada lagi cara lain ya ketika diskusi ya. Ujung-ujungnya ngelaporin doang. Bahkan si Zumanya sendiri kan bilang ya, siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pedo akan saya ini kan apa? Akan dilibas lah intinya sama dia. Tuh. Nah itu yang seharusnya dia harus pikir. Makanya Zuma pakainya kan dalil-dalil Syiah itu. Ketika 17 tahun itu nggak ada di Sunni kayak begitu. Ulama-ulamanya orang-orang yang lebih dulu itu semua hadis-hadisnya ya riwayatnya memang 6 tahun, 7 tahun itu. Dua itu aja. Loh, terus di gua mau tanya nih. Usia 9 tahun. Itu Syiah juga punya hadis. Ada. Loh. Gimana maksudnya Ada, mereka mengetahuinya? Oh, berarti tapi sumbernya berarti dari keturunan Nabi, bukan sahabat Nabi ya? Ya riwayatnya ya dari circle-circle-nya Syiah. Nih. Ini kan hadis Syiah ini. Syiah Library. Takalayan. Nah ini Al-Kafi, Nimala, Uyun. Ini hadisnya Syiah. Oh iya. Nah ini. Di sini bisa dibaca nih volumenya, chapternya. Nah, ini kan Rasulullah said. Oh, gitu. Ini riwayat Syiah. Itu apa? Ini. Al-Kafi. Itu apa webnya? Webnya apa? Ini. Kata lain. Oke, thank you. Gue nggak pernah tahu sih ya kalau mereka punya hadis juga. Baru tahu sih ini. Oke, mantap. Kata lain. Iya, makanya antara Sunni sama Syiah ini kan sampai sekarang perang berdarah terus. Karena ya mereka merasa dari segi ajaran dan riwayat itu sangat jauh gitu. Dan semua ini ada politiknya masing-masing. Ada framingnya masing-masing, ada akibat dari agamanya ini tuh ada akibat politiknya juga gitu loh sama perekonomiannya. Makanya di Timur Tengah sana itu pada berantem. Sampai Arab sendiri, Arab itu kan dukung Israel untuk ngehajar Palestina. Betul. Yaman. Karena di Palestina sana di Palestina sana banyak yang Syiah gitu. Di Iran juga. Makanya Muslim sekarang ini di sosial media udah pokoknya Islam aja mereka bela, padahal Syiah Sunninya itu mereka nggak lihat lebih dulu. Hanya abu-abu ya, aneh. Nanti kalau udah membahas tentang ajaran baru nanti kafir-kafiran. Kafir-kafiran. Nah kalau ini sama ya. Kalau contohnya kalau ini kitab mereka
Sama. Kalau Al-Qur'annya sama. Syiah sama Sunni. Nah, ini tuh Atau sebenarnya ada gini perbedaan? bro. Nah, Nah, makanya sebenarnya cukup anomali ya. Kalau bro lihat di situ sih sebenarnya sama-sama aja. Tapi riwayat dari Syiah sendiri, mereka mengatakan Qurannya Sunni itu ini. Coba aku bukakan aja ya riwayatnya nih. coba. Ini di kan ini. Nih ya kitabnya ya. 5 nih, mulia dengan manhaj salaf. Nih, ini orang salafi ini orang-orang Arab Saudi itu salafi. Pemerintahan Arab Saudi itu salafi. Ini Syiah itu dibilang apa pendapat Syiah nih? Syiah memiliki keyakinan kufur. Ya, yang dianggap kufur ini kenapa pendapatnya orang Syiah? Mengatakan gini, meyakini bahwa Al-Quran yang ada pada kaum muslimin saat ini adalah Al-Quran yang telah diubah oleh para sahabat dan tidak lengkap serta tidak asli lagi. Nah, kenapa demikian? Salah satu bukti yang paling jelasnya nih, kita lihat di dalam kitab Sulaim Al-Hilali nih ya. Ini kitab ini lebih tua daripada Sirah Nabawiyah, bahkan lebih tua daripada Al-Qur'annya Utsman. Lebih tua ini kitab Sulaim bin Qais Al-Hilali. Nah, ini dikatakan apa? Ini babnya di sini nih ya. Rumah Fatimah diserang dan paksaan ke atas Ali supaya memberi bait'ah. Jadi masalah kekhalifahan sebetulnya ini. Nah, apa yang dilakukan? Di sini ada namanya penggerudukan. Penggerudukan yang dilakukan oleh Umar dan Abu Bakar. Ya, menggeruduk rumahnya siapa? Rumahnya Ali, di situ ada Fatimah. Nah, sambil ini kita guys. Jadi sambil melihat tentang sejarah dari Muslim ya. Dikatakan gini, ketika dikatakan Umar memerintahkan orang ramai supaya membawa kayu bakar, mereka pun membawa kayu api. Begitu juga dengan Umar. Kemudian kayu api itu diletakkan di sekeliling rumah Ali. Fatimah dan dua anak lelakinya, Hasan Husain ya. Kemudian Umar telah menyeru Ali dan Fatimah, demi Allah, kami akan mengeluarkan kalian wahai Ali. Oleh itu hendaklah Anda membaitah khalifah Rasulullah. Jika tidak, aku akan menyalakan api ke atas Anda. Ya kan? Lalu dikatakan oleh Fatimah nih, wahai Umar, apakah pertalian kami dengan Anda? Umar berkata, bukakan pintu. Jika tidak, kami akan membakar rumah kalian. Nah ini ya. Terus akhirnya apa yang terjadi? Singkat cerita, di sini Fatimah itu dikepuki sama si Umar. Jadi ini ceritanya nih, wahai bapakku, wahai Rasulullah. Tetapi Umar terus mengangkat pedang dan masih tersarung dan meletakkan di atas bahu. Lalu Fatimah melaung, wahai bapakku. Maka Umar pun mengangkat cemetinya dan terus memukul bahu Fatimah. Jadi bahunya Fatimah dipukul sama pedang yang masih tertutup itu. Pedang. Ya. Terus sampai Fatimah teriak nih. Fatimah teriak, wahai Rasulullah, sejahat-jahatnya manusia selepas Anda wafat adalah Abu Bakar dan Umar, gitu loh. Nah, akhirnya Ali ini melompat, ya memegang hidung dan tengkuk
dari si Umar itu, hampir-hampir beliau membunuhnya gitu. Nah, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi pada Fatimah pada akhirnya, bro, di sini Hmm. Fatimah itu di di ini kan sama pintu nih. Akhirnya mereka mencampakkan tali ke leher Ali. Fatimah pada masa itu yang berada di sebalik pintu dipukul oleh Kunfut, ya, si Umar itu tadi dengan cemeti itu, lalu jatuh pingsan. Terdapat kesan di bahunya seperti yang warna hitam akibat dari pukulan si Umar itu tadi. Ya, makanya disebutnya lah. Akhirnya apa yang terjadi? Anak di dalam kandungan Fatimah itu gugur, ya, keguguran ini ya. Kunfut laknatullah telah memukul Fatimah. Jadi si Kunfut nih yang mukul, ya, dengan cemeti apabila terpisah antaranya dan suaminya. Kemudian penolakannya sambil memukul bahunya, maka gugurlah janinnya. Yang di janin ini sudah dikasih nama, namanya Munsin, ya. Jadi gugurlah janinnya daripada perutnya, lalu Fatimah senantiasa berada di atas hamparan sehingga beliau mati syahid. Jadi sampai mati, gitu. Nah, makanya kenapa antara Sunni dengan Syiah ini tidak akan pernah bisa bersatu? Alasannya simple, bro. Sahabatnya Muhammad Betul. itu tuh bukan orang-orang yang lurus. Jadi sahabatnya Muhammad itu banyak yang ngikuti Muhammad itu karena suatu keuntungan, ya, karena kan Muhammad juga mencari itu. Nah, terbuktilah setelah Muhammad metong itu, akhirnya para pengikutnya ini perang gitu. Gitu. Nanti kalau bahas tentang perang lagi ada Jadi ini perang tentang yang kekuasaan. khusus lagi. Iya. Tapi aku mau tanya, sampai setelah Fatimah mati, sampai mereka. setelah Fatimah metong, ini ada pertanyaannya dari santri itu pernah ku dengar. Ketika itu kan perang Uhud, ya? Yang siapa? Perang Beda. kayaknya yang Fatimah ini perang apa? Namanya Karbala, ya? Yang perang Uhud itu di zamannya Muhammad. Perang Karbala itu Ini perang Karbala kan yang Muhammad. Nah, ini kan yang menjadikan Ini perang bukan. Karbala, artinya semua di situ Hasan, Husain, semuanya Iya, meninggal, betul. kan? Kalau Nah, yang kalau yang menyebabkan itu yang yang antar menjadi musyrikin pertanyaan, yang menjadi pertanyaannya, siapa cucu Nabi yang ada di Indonesia ini? Kan ada pernah santri nanya kayak gitu kan? Tapi itu menceritakan tidak bahwa memang Husain Hasan itu metong, terus Fatimah juga metong. Oh, itu kan yang memetongkan si Hasan Husain ini akarnya itu dari Muawiyah, sahabat Nabi. Iya. Gitu. Makanya ya. Tapi mati ya, kan semuanya metong kan? Jadi kalau yang Nah, dari mana ini sekarang? Itu dari Fatimah. Yang tersisa siapa? Kan anaknya Fatimah itu ini, ya, coba ya, anaknya nih, ya, anaknya Fatimah itu ada 4, ya. Ada 4, 2 putra namanya Hasan, Husain, terus 2 putri bernama Ummi Kalsum sama Zainab. Gitu. Oh, oke. Nah, nanti baru kan Hasan Husain metong. coba ya. Berarti Zainab sama Ummu Kulsum itu. Mereka berdua enggak dimetongkan? Apa gimana? Iya, coba ya.
Jadi si Hasan, Husain, Zainab, Umi Kalsum, terus ada riwayat lain yang mengatakan ada lagi nih namanya, oh ya tadi yang Muhsin itu ya, yang metong waktu bayi itu kan berarti ada 5 ya sebenarnya. Muksin juga ada. Oh, HP ku mati guys. Hati HP-nya. Aduh.